Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saat ini kami akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah pengetahuan kepasifikan dengan dosen pengampu Inci Stefa YL Tumangkeng, SE MSI. Akan tetapi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkanlah saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Wita Sari Santuri, saya sendiri. Yang kedua, Sisilia Momongan. Yang ketiga, Sheila Bella. Yang keempat, Juan Stefan Susu. Yang kelima, Muhammad Yasin. Yang keenam, Priska Ponto. Yang ketujuh, Marwia Van Gobel. Yang kedelapan, Fioni Liansi Membuna. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu tentang pendidikan di kawasan Pasifik dan peluang studi lanjut pada jenjang pendidikan tinggi di Pasifik. Untuk itu, marilah teman-teman sekalian menyaksikan video pemaparan kami. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama tentang pendidikan di kawasan Asia Pasifik. 1. Pembelajaran dan pertumbuhan di Asia Pasifik. Seperempat anak di dunia dengan usia sekolah tinggal di kawasan Asia Pasifik. Anak yang bersekolah di kawasan ini jumlahnya semakin banyak dan mereka belajar di sekolah semakin lama. Selama 50 tahun terakhir, beberapa negara di kawasan ini telah berhasil melakukan transformasi melalui investasi terus-menerus dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari tenaga kerja mereka secara berkesinambungan. Namun, hingga 60% siswa di Asia Pasifik berada di sistem sekolah yang kinerjanya masih rendah. Hasil belajar untuk mata pelajaran utama seperti membaca dan matematika sebagian besar dari mereka termasuk di bawah kemampuan atau tidak diketahui. 2. Pembelajaran di kawasan Asia Pasifik pada masa pandemi. Menurut survei Kaspersky, baru-baru ini lebih dari separuh anak-anak di kawasan Asia Pasifik, sekitar 55%, yang beralih ke pembelajaran jarak jauh akibat pandemi, lebih memilih pendidikan tatap muka. Meskipun presentasinya tinggi, dengan hampir 1 dari 2 anak-anak Asia lebih menyukai kelas tatap muka daripada sesi pembelajaran online. Nyatanya, Asia Pasifik merupakan yang terendah dibandingkan dengan wilayah lain secara global. Anak-anak di Amerika Latin memiliki preferensi paling tinggi terhadap pendidikan tradisional, yaitu sekitar 75%, diikuti oleh Afrika sekitar 73%, dan Timur Tengah sekitar 58%. Mayoritas anak-anak di Asia Pasifik tidak menyukai belajar online karena harus menghabiskan banyak waktu di depan layar, sekitar 74%. Masalah teknis yang sering terjadi juga menjadi salah satu faktor kekecewaan, yaitu sekitar 60%. Sebanyak 57%, siswa juga lebih sulit untuk memahami materi pendidikan pada pembelajaran jarak jauh dibandingkan dengan kelas offline. Lebih dari setengahnya juga mengaku bahwa mereka merindukan aktivitas bermain dan mengobrol dengan teman-teman di sela-sela kelas. Meskipun begitu, hampir setengah atau 45% masih menyatakan bahwa mereka lebih menyukai pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 68% orang tua di Pasifik menyatakan tidak ingin melanjutkan format pembelajaran ini setelah pandemi. Alasan utamanya adalah kekhawatiran tentang anak-anak yang menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar, sekitar 68%, dan penurunan kualitas pendidikan secara umum, ada 48%. 3. Kebijakan yang mendukung pembelajaran. Keberhasilan beberapa sistem pendidikan di Asia Pasifik menunjukkan bahwa siswa belajar paling banyak saat upaya kebijakan, yaitu menselarakan institusi yang terlibat untuk memastikan kesiapan kondisi untuk mendukung pendidikan dasar. Pertama, memastikan bahwa kondisi dasar mendukung pembelajaran ada di semua sekolah, dan juga ada memusatkan belanja publik yang efektif dan berorientasi terhadap kesetaraan pada pendidikan dasar. Pertama, melakukan belanja dengan efektif. Kedua, konsentrasikan belanja publik untuk pendidikan dasar.
ketiga, menyalurkan sumber daya ke sekolah dan kabupaten atau kota yang tertinggal. Dan ada juga pastikan anak siap belajar di sekolah. Pertama, fokus pada perkembangan fisik dan kognitif anak sejak lahir. Kedua, menilai dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Ketiga, berkoordinasi antara pembangku dan teman untuk memberikan layanan yang dibutuhkan. Pilih dan dukung guru sepanjang karir mereka untuk memungkinkan mereka berfokus pada kelas. Yang pertama, meningkatkan standar seleksi siapa yang menjadi guru. Yang kedua, dukung guru baru dengan mengamati praktik yang dilakukan dalam kelas dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, buat pekerjaan guru menjadi lebih mudah dengan tujuan belajar yang jelas dan teks yang sederhana. Yang keempat, jaga agar guru yang telah berpengalaman tetap mengajar dalam kelas dan memimpin sebagai rekan atau peer dan peneliti. Yang kelima, pusatkan pelatihan guru pada praktik dalam kelas dan kemampuan untuk mengajar kurikulum. Lakukan penilaian siswa untuk mendiagnosa masalah dan bahan masukan belajar mengajar. Yang pertama, partisipasi dalam penilaian internasional skala besar sebagai patokan pembelajaran. Bagian B, peluang studi lanjut pada jenjang pendidikan tinggi di kawasan Pasifik. Dilihat dari beberapa negara, sistem pendidikan di kawasan Pasifik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan di Singapura. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa dunia, mengenal Singapura sebagai salah satu negara anggota Fourth Pillar of Asia. Pertumbuhan negara ini sangat cepat, khususnya dalam perekonomian, perdagangan, dan industri. Pemerintah Singapura menjalankan sistem pemerintah republik parlementer, di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri. Perdana Menteri Singapura saat ini adalah Lee Hsien Loong, yang adalah anak dari Lee Kuan Yew. Perdana Menteri sebelumnya yang menjabat sejak tahun 1959 hingga 1990. Ada lebih dari 80 siswa mancanegara yang datang dari 120 negara. Pada saat ini, menempuh pendidikan di berbagai level dan institut di Singapura, mulai dari sekolah negeri, swasta hingga perguruan tinggi negeri, politeknik, dan juga beberapa sekolah swasta lainnya di Singapura. Berikut bagan sistem pendidikan di Singapura. Yang pertama, kindergarten atau taman kanak-kanak. Yang kedua, primary education atau sekolah dasar. Yang ketiga, secondary education atau SMP dan SMA. Yang keempat, pre-university education atau pendidikan pra-universitas. Yang kelima, politeknis atau politeknik. Dan yang terakhir, Singapura Universitas atau Universitas Singapura. Dalam pendidikan Filipina, Filipina merupakan negara yang memiliki persentase anak-anak remaja yang tinggi. Sistem pendidikan di Filipina diatur setelah diterapkannya sistem pendidikan AS. Tetapi beberapa di antaranya telah dimodifikasi. Pendidikan di Filipina menganut sistem 6,4 dan COEP, pendidikan tinggi 4-5, 2-3-4. Artinya pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 4 tahun, dan COEP selama 4-5 tahun. Untuk bachelor sarjana 2 tahun untuk master dan 3-4 tahun untuk doktor. Sistem pendidikan di Australia. Sistem pendidikan di Australia diatur secara ketat oleh pemerintah untuk menjunjung standar pendidikannya yang tinggi. Pendidikan di Australia terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Australia, school education mengacu pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan pendidikan tinggi lebih dikenal sebagai pendidikan pasca sekolah menengah, di mana mencakup pendidikan dan pelatihan kejuruan atau vocational education dan training, atau yang biasa dikenal dengan sekolah vokasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi, pada umumnya yaitu universitas. 4. Sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar atau primary education dan 6 tahun pendidikan menengah atau secondary education.
Pendidikan menengah di Jepang dibagi menjadi 3 tahun pendidikan menengah bawah dan 3 tahun pendidikan bawah. Karena negara Jepang memiliki program wajib belajar 9 tahun, maka pendidikan wajib di Jepang adalah 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah bawah. Setelah mengenyam pendidikan menengah bawah, siswa di Jepang memiliki pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas atau high school selama 3 tahun, atau belajar di sekolah tinggi kejuruan atau diploma. Siswa yang lulus high school dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, Jepang memiliki special needs education. Sistem pembelajaran di Jepang pada umumnya berlangsung 5 hari dalam 1 minggu, yaitu mulai pada hari Senin hingga pada hari Jumat. Meskipun demikian, ada juga sekolah di Jepang yang tetap belajar di hari Sabtu. Setelah selesai sekolah, siswa mendapatkan giliran untuk membersihkan kelas, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disebut student clubs. Kerjasama APEC di bidang pendidikan. Beserta pertemuan pejabat senior Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC membahas sejumlah konsep tentang kerjasama pendidikan untuk mempermudah pendistribusian ilmu pengetahuan dan keterampilan. Secara prinsip, kata Denny, sektor pendidikan memang bukan jenis jasa yang diperjualbelikan karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Namun peserta pertemuan berkeinginan untuk menularkan kualitas pendidikan dan keterampilan tertentu di negara kawasan sehingga perlu dibahas kerjasama lintas negara. Ia mencontohkan keunggulan Indonesia dalam pendidikan keolahragaan bulu tangkis yang dapat dijual ke negara peserta APEC agar memiliki keterampilan yang sama. Dalam konsep kerja tersebut, negara yang dituju harus bisa memberikan kemudahan dalam mendapatkan visa bagi guru atau pelatih asal Indonesia. Konsep kedua, Indonesia yang menjadi negara tujuan pendidikan dan pelatihan di bidang bulu tangkis juga harus dapat memberikan kemudahan bagi warga negara peserta APEC ingin belajar di tanah air. Sedangkan isi konsep ketiga yang dibahas berupa kemudahan bagi pelatih atau guru asal Indonesia untuk membuka cabang keilmuan atau keterampilan di negara yang ingin mendapatkan pelatihan. Dengan konsep tersebut, negara di kawasan Asia Pasifik mudah menjalin kerjasama di bidang pendidikan atau keterampilan tertentu yang disepakati. Sekianlah hasil presentasi kami. Melalui video ini, kiranya wawasan kita bertambah, kiranya kita lebih tahu bagaimana pendidikan di kawasan Asia Pasifik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Inci dan teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih.